Ya, nah, tentang tudingan bahwa ada dugaan TFPKD eh, melakukan transaksi ya, Transaksional. menerima sejumlah uang dari pihak-pihak tertentu, tentu itu tuduhan yang serius ya. Kalau bagi saya itu tuduhan yang serius. Iya, iya Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sanasan. Pemirsa Sanasan, kali ini setelah kemarin kita sanasan bersama praktisi hukum dan juga paralegal ya, paralegal dari salah satu Cakades di Kabupaten Bangkalan yang sempat gaduh. Hari ini saya karena kemarin beliaunya sibuk karena beliau ini bukan mahasiswa atau mahasibuk ya. Mahasibuk kalau bicara sibuk. Dari jam ke jam itu sudah terjadwal dan teragenda banyak, makanya kemarin tidak sempat bisa hadir dan sekarang saya hadirkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari ini untuk mengklarifikasi, karena yang kebetulan yang dibicarakan kemarin itu adalah kinerja dari TPKD dan beliau adalah salah satu dari anggota TPKD. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kemarin terpaksa harus saya Pak Dokter karena sudah datang dua Pak Dokter. Takut kecewa, saya nunggu Pak Dokter gimana kan gitu Pak Dokter ya. Ya, saya mohon maaf kemarin tidak bisa hadir karena agak mendadak soalnya ya. Iya. Oke, Pak Dokter, kemarin itu yang sempat dibicarakan pertama gitu ada disinyalir gitu ya, oknum dia saya katakan karena ke Pak Abdurrahman ya, Kak Abdurrahman, saya bilang ini oknum apa TPKD P2KD apa TPKD TPKD P2KD apa TPKD P2 TPKD gitu. Berulang-ulang TPKD. Jadi karena statement sebelumnya itu Pak Ketua ya TPKD mengatakan bahwa setiap keputusan dari TPKD itu kolektif kolegial. Tanggapannya Pak Dokter sebagai anggota TPKD? Ya, baik, terima kasih. Saya sebagai bagian dari TPKD tentu apresiasi, terima kasih atas perhatian banyak pihak ya, dengan beragam cara memberikan perhatian begitu ya. Banyak sekali, rame. Iya, memang kalau setiap pemilihan yang melibatkan rakyat secara langsung itu kan memang harus ramai. Otomatis. Iya, kalau tidak ramai kan bukan pemilihan, tapi arisan itu kan. Kita lihat tidak ramai. Lanjut. Ya, nah, tentang tudingan bahwa ada dugaan TFPKD melakukan transaksi ya, transaksional, menerima sejumlah uang dari pihak-pihak tertentu, tentu itu tuduhan yang serius ya. Kalau bagi saya itu tuduhan yang serius. Iya Pak Dokter, makanya saya kemarin sampai 3 kali menanyakan itu karena ini serius gitu. Itu tuduhan yang serius. Jadi ya saya sarankan kalau memang ada pihak-pihak yang memiliki bukti atas permainan dari oknum di TFPKD seperti itu kan sudah masuk pidana sebenarnya. Pidana ya? Itu sudah masuk pidana, ya dilaporkan aja begitu. Walaupun secara logika menurut saya agak susah diterima begitu ya. Secara logis. Secara logika. Karena memang Bangkalan sering tidak logis Pak Dokter. Nah, itu. Problemnya kalau di Bangkalan sulit untuk dilogikakan. Okay. Sesuatu yang gaib kalau di Bangkalan. Kenapa saya bilang tidak logis secara logika itu? Karena TFPKD itu kewenangannya sangat terbatas sekali. Ya, pertama ya, yang kedua hubungan TFPKD dengan P2KD itu bukan hubungan vertikal atasan dan bawahan, tapi hanya sebatas koordinasi ya, dalam rangka untuk melakukan fasilitasi dan supervisi begitu. Tapi eksekusi itu kan ada di P2KD begitu. Nah, makanya kalau kemudian ada anggota PKD yang disinyalir menerima uang untuk kepentingan meloloskan calon-calon tertentu di suatu desa, ini secara logika tidak logis begitu. Tidak punya akar logis ya. Jadi tidak logis itu. TPKD tidak punya kewenangan terkait itu. Nah, ini sebenarnya TPKD-nya yang keblinger atau pihak tertentu yang bodoh begitu.
Cuma kemarin gini Pak Dokter. Kalau itu benar ya, Iya, iya. kalau itu benar. Kemarin itu sempat gitu Dokter. Memang saya berulang-ulang saya tanya, ini bicara kewenangan kan tidak sesuai. Yang menentukan melakukan atau tidak melakukan kan P2KD. TPKD itu kan TPKD ini justru inilah permainannya. Gitu. Seandainya vertikal, misalnya seperti hubungan KPU pusat, provinsi, KPU kabupaten, Itu masih ya. itu bisa saja, karena dengan garis vertikalnya dia bisa instruksi. Iya, iya, Lainnya iya. kalau TPKD dengan P2KD, wong TPKD itu hanya tempelan saja. Secara begitu. normal, secara legalitas formal itu memang tidak punya hierarki ya. Ini koordinasi dan hanya fasilitasi. Bahkan kemarin itu sempat menyatakan Pak Bupati itu sebetulnya keluarnya SK dan macamnya itu adalah diperalat oleh oknum TPKD. TPKD apa oknum? Oknum TPKD. Oh gitu. Padahal diperalat gitu. Diperalat Pak Bupati. Semuanya itu karena menurut pola yang diceritakan oleh para legal 100 hari itu adalah TPKD ini bermain dengan calon, ini transaksi adalah uang dan pada akhirnya Bupati dengan alat untuk menambah eksekusi apa kepentingannya. Nah, ini kan sesuatu yang tidak punya akar logis. Iya, betul. Itu logikanya terbalik malah. Tapi kayaknya logika tidak punya akar logis kan bisa juga ini menjadi sebuah kenyataan pada Ya, secara fakta bisa saja, Bisa saja. ya. Cuma secara logika itu tidak memiliki ya basis logika yang benar begitu. Apalagi kemudian bupati diperalat oleh TPKD. ya. Itu kan kebalik. TPKD justru alatnya bupati, begitu loh. Aturannya begitu. Begitu iya. Jadi TPKD itu Pak Liman ya, ini biar semuanya paham. TPKD itu kewenangan yang dimiliki itu kewenangan mandat dari bupati. Beda dengan P2KD. Kalau P2KD itu kewenangan atribusi langsung dari undang-undang. Dari BPK. Oh ya. Kalau TPKD ini kewenangan mandat dari bupati, makanya TPKD itu tidak punya kewenangan eksekusi, tidak punya kewenangan memutuskan. Memutuskan ada di Pak Bupati, karena TPKD itu hanya alat, hanya alat untuk apa namanya, ya untuk membantu Pak Bupati dalam melakukan kerja-kerja monitoring, kerja-kerja fasilitasi, kerja-kerja iya betul. Nah itu pemirsaku, secara normatif ini tidak punya akar logis, tidak punya akar logika yang jelas, sehingga tuduhan yang kemarin itu ini sesuatu yang dilakukan orang-orang gila ini karena logikanya nggak jelas. Kan kalau orang gila itu kan bekerjakan tidak logis. Berarti ini dilakukan orang-orang gila. Kalau itu nyata gitu ya kan, tuduhan ini tuduhan serius, bahkan mengaku punya bukti pemirsa. Kalau ini sudah punya bukti dan itu betul-betul nyata menjadi fakta hukum, ini berarti orang gila karena bekerja di atas ketidakrasionalan dan di luar logika. Mudah-mudahan bukan fakta, tapi ini salah satu klarifikasinya. Jadi bisa jadi kalau itu benar ya, oknum TPKD-nya yang sakti, ya kan? Atau pihak yang mengasih itu yang bodoh. Begitu. Jadi ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak normal. Kalau itu benar, tapi menurut saya secara logika tidak bisa diterima. Nggak mungkin begitu secara logika. Nah cuma biar ini tidak menjadi dasar-desus, kalau memang ada bukti yang jelas itu ya, konkret. Iya, jadi yang membuktikan bahwa itu terjadi, ya udah laporkan saja. Itu kan sudah jelas pelanggaran hukum. Kemarin tuh kayaknya dia mau membuka di depan Pak Bupati. Kalau di luar itu saya tidak membuka, karena saya ingin menjelaskan bahwa ini adalah kan bukan tempatnya itu loh. Nah, kalau di depan Pak Bupati tidak logis. Makanya kalau itu bukti hukum, ya buka dalam due process of law itu kan. Kan begitu, tempatnya seperti itu. Itu pemirsa yang mempunyai bukti itu sebetulnya jangan ke Pak Bupati, jangan nunggu ke Pak Bupati. Laporkan saja biar ini diproses oleh lembaga yang berwenang gitu. Betul. Tapi sering kali terjadi sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak mempunyai akar logika yang jelas, tidak menghalangi fakta sosial dan fakta hukum itu ada. Sering juga ada meskipun itu tidak logis dan macamnya, tapi faktanya kenyataannya sering terjadi. Tidak menghalangi itu kan, dokter? Bisa jadi. Makanya biar tidak menjadi isu liar gitu. Ya udah sampaikan aja ke pihak biar diproses kalau memang itu ada bukti-bukti yang secara hukum bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak ada bukti-bukti seperti itu ya jangan mengada-ada dong.
Lebih-lebih ini bulan Ramadan Pak begitu Dokter, ya. Pak Dokter, ini juga pembelajaran, niatnya untuk pembelajaran semuanya, karena ini juga di bulan Ramadan. Kalau ini tidak ada bukti dan macamnya, ya TPKD harus punya langkah lah. TPKD itu harus langkah-langkah hukum balik kan mestinya. Iya. Main kecomanan kan begitu. Iya, jadi kita tadi malam juga kebetulan kita tadi malam rapat ya. Sampai malam juga sampai sekitar jam 12-an itu termasuk diantaranya membahas tentang tudingan-tudingan yang dialamatkan ke TPKD. Kita coba kaji dari sisi hukumnya langkah apa yang harus kita lakukan, termasuk juga efektivitasnya begitu. Jadi jangan sampai kita mengambil langkah walaupun secara hukum itu benar, tapi ya hanya buang-buang energi begitu, hanya buang-buang waktu kan. Eman juga begitu kan. Makanya kita masih dalam tahap perempuan gitu. Ya, kita masih diskusikan itu. TPKD, tapi dia bilang dia bilang oknum TPKD yang bilang kalau ini oknum TPKD secara kolektif, secara institusional masih mau melakukan langkah sebagaimana yang diceritakan Pak Dokter kira-kira. Kalau ini oknum dulu ya. Loh, ikan imbasnya kan ke kelembagaan. Imbasnya ke lembagaan. Makanya kita masih rumuskan. Jadi kita ke semua anggota TPKD dirugikan nggak dengan tudingan-tudingan itu. Termasuk banyak status-status kan di media sosial yang langsung sifatnya menjustifikasi TPKD begini-begini. Nah, itu juga kita masih pertimbangkan gitu ya. Yang jelas saat ini karena ini sudah Hamin 4 ya, Hamin 3 ya, Hamin 3 hari Minggu, sekarang Kamis, Jumat, Sabtu ya, Hamin 3. Oh ya Hamin 3. Karena sekarang Hamin 3 dari pemungutan suara, kita masih fokus ke Pilkades. Nah, untuk yang lain-lain sambil lalu nanti kita dikaji ya dan lebih dimatangkan ya langkahnya Pak Dokter ya. Oke Pak Dokter, yang terakhir, kenapa Pak Dokter sibuk ya? Yang terakhir ini. Pengeluaran SK yang dilakukan oleh Pak Bupati itu kemarin sempat menurut Pak Fahri, praktisi hukum Pak Fahri, ini suatu yang tidak biasa sebelumnya dan ini ada kejanggalan katanya, dan tidak biasa sebelum. Kalau di Perbub dan di Perda tidak ada yang memerintahkan Pak Bupati untuk menyelesaikan dari proses Pilkades. Justru yang jelas dikatakan ada klausul yang mengatur itu adalah hasil Pilkades gitu. Sementara yang selama dilakukan oleh Pak Bupati itu adalah dalam proses Pilkades. Pak Bupati sudah langsung turun. Menurut Pak Fahri kemarin itu dijadikan ini salah satu yang janggal dan tidak biasa. Mungkin di aturan sebelum yang lain mungkin ada, tapi di Perbub dan Perda tidak ada yang ngatur Pak Bupati untuk turun langsung menyelesaikan di proses Pilkades. Tapi yang di hasil Pilkades ya. Tanggapannya Pak Dokter? Iya, jadi dalam hukum administrasi itu Pak Aliman, kewenangan itu ada yang bersifat terikat istilahnya, ya artinya yang secara rigid diatur mekanisme, prosedur, syarat-syaratnya ya. Nah, ada yang kewenangan yang bersifat bebas, ya. Kewenangan yang bersifat bebas itu kewenangan yang melekat pada jabatannya sebagai pejabat pemerintahan. Nah, termasuk diantaranya itu adalah diskresi. Jadi diskresi itu bagian dari discretionary power ya, atau free airmation itu bagian dari kewenangan bebas yang melekat kepada pejabat pemerintahan dalam rangka untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Kalau secara rigid tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, tentang SK Bupati itu kan sudah ada 3 SK Bupati yang dikeluarkan terkait dengan 3, sementara 3 yang berkait dengan kebijakan penundaan ya. Lomair, terus Telempedeja sama Tanah Merah Laut. Oh, 3 ya. 3. Tapi case-nya beda-beda. Ya, kalau Lomair itu karena memang panitianya mundur semua, terus kemudian BPD-nya gagal untuk membentuk panitia. Pak Bupati sebenarnya kita TPKD ya sudah sempat membahas itu untuk mengusulkan ke Pak Bupati agar
mengambil alih pembentukan panitia agar tidak buntu pilkadesnya. Jadi artinya Pak Bupati untuk menggunakan diskresinya. Nah, tapi pada saat itu tidak ada penduduk desa setempat yang berdasarkan laporan dari BPD yang mau menjadi panitia gitu. Nah, jadi tidak ada dari penduduk desa Lomair itu berdasarkan informasi dari BPD yang mau menjadi panitia. Untuk kasus Lomair. Untuk kasus Lomair, sehingga diskresi untuk Bupati ngambil alih pembentukan panitia itu akhirnya tidak bisa terlaksana. Nah, saat ini itu kan waktunya sudah sangat mepet dan BPD juga masih belum berhasil untuk membentuk panitia. Akhirnya tidak mungkin bisa dilaksanakan di periode ini, akhirnya ditunda ke tahun depan. Untuk kasus Telempedeja Pak Aliman itu panitianya sebenarnya sudah kita berkali-kali kasih supervisi ya, baik secara langsung dalam bentuk pertemuan fisik begitu. Fasilitasi. Pernah di kantor Kecamatan Tanah Merah, termasuk juga di kantor TEPKD, termasuk juga kita supervisi secara tertulis dalam bentuk rekomendasi dari TEPKD. Karena itu kan terkait berkas salah satu calon ya. Berkas salah satu calon atas nama Sumri kalau tidak salah. Nah, itu P2KD ada 2 versi hasil klarifikasi. Ada hasil klarifikasi dari ahli waris mantan kepala sekolah yang sudah meninggal, ahli warisnya yang menerangkan bahwa sekolahnya itu sudah tidak beroperasi sekian mulai tahun sekian begitu. Nah, ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan. Nah, kita sampaikan ke P2KD-nya bahwa yang berwenang untuk memberikan klarifikasi dan yang P2KD untuk melakukan klarifikasi itu harus ke pejabat dan lembaga yang berwenang. Jangan kepada pihak-pihak lain yang tidak punya kompetensi untuk memberikan keterangan, termasuk ahli waris. Jadi lepas isi keterangan ahli waris itu benar atau salah, terlepas dari itu, tapi ahli waris itu tidak punya kompetensi untuk memberikan keterangan terkait dengan ijazah. Nah, lebih-lebih sudah ada keterangan clear dari Dinas Pendidikan. Lepas keterangan dari Dinas Pendidikan itu benar atau salah, tapi karena P2KD itu kan pegangannya harus kebenaran formel. Ya, klarifikasi ya, formel. Ya, jadi kebenaran formel. Jadi apa yang diterangkan oleh pejabat dan lembaga yang berwenang, maka itu yang harus dijadikan pegangan. Kalau ternyata misalnya ada calon lain yang merasa dirugikan, ini kok diloloskan karena diduga ijazahnya palsu, maka calon lain itu mestinya lapor ke polisi biar dugaan pemalsuannya, termasuk misalnya ini surat keterangan dari Dinas Pendidikan juga diduga palsu. Misalnya artinya aspal ya, misalnya diduga aspal, ya biar calon itu yang lapor, calon lain yang merasa dirugikan biar lapor ke penegak hukum. Karena yang punya instrumen untuk menemukan kebenaran material tentang asli tidaknya sebuah dokumen ijazah itu kan APH, bukan P2KD. P2KD itu pegangannya formel. Dan itu kita sudah berulang-ulang Pak Liman secara lisan, termasuk secara tertulis, tapi diabaikan semua. Bahkan statement ketua P2KD-nya itu saya masih ingat betul karena saya termasuk yang ikut memberikan supervisi langsung. Jadi sampai statement P2KD-nya begini, ketua P2KD-nya, sudah Pak, kami sudah mendengarkan semua penjelasan Bapak, tapi kami akan tetap dengan sikap kami, apapun akibatnya kami yang siap nanggung. Jadi seperti itu. Padahal sudah juga kita jelaskan Pak bahwa P2KD itu ada dalam sistem pemerintahan Indonesia. Di atas P2KD itu ada BPD, di atas BPD itu ada bupati begitu. Dan pejabat di atasnya itu bisa membatalkan keputusan di bawahnya. Sudah Pak, batalkan aja kalau mau dibatalkan. Apapun kami siap resikonya. Jadi seperti itu Pak Diman. Dan kita TEPKD itu kan punya tanggung jawab untuk memastikan agar penyelenggaraan pilkades itu sesuai dengan aturan. Kan begitu. Nah, karena P2KD-nya sudah tidak bisa diperbaiki begitu. Sebenarnya waktu itu opsi dari saya pribadi ya, udah panggil aja BPD-nya. BPD-nya suruh perintahkan P2KD untuk memperbaiki kebijakannya. Kalau P2KD-nya tidak mau begitu ya, tidak mau memperbaiki kebijakannya, udah ganti aja P2KD-nya. Kita minta BPD-nya untuk ganti itu. Nah, ternyata setelah kita panggil BPD-nya apa istilahnya 11-12 dengan P2KD-nya. Jadi persis apa yang disampaikan P2KD disampaikan juga oleh BPD-nya begitu. Ini yang menarik kan gini Pak Dokter, yang namanya begini. P2KD itu adalah lembaga yang mempunyai kewenangan atributif atas
BPD dari BPD gitu ya. Bupati memang atasan. Kalau memang tadi kewenangan atributifnya dari BPD. undang-undang. Oh ya, di undang-undang. Ya. Cuma bertanggung jawabnya ke BPD karena yang membentuk BPD. Nah, ini kan sebetulnya lembaga negara. Kan undang-undang yang memberikan atribut yang memberikan kewenangan. Bukan lembaga negara, lembaga ad hoc ya, lembaga pemerintah yang bersifat ad hoc ya. Intinya ini melaksanakan tugas-tugas negara, ya. gitu Pak Dokter. Ya. Nah, setiap keputusan yang dilakukan oleh ini kan sebetulnya bisa dikatakan tun juga kan ini kan, tata usaha negara juga kan. Iya. Nah, iya. Pak Bupati ini meskipun atasannya punya kewenangan untuk membatalkan keputusan. Ini terlepas salah dan benar ya Pak Dokter. Terlepas salah dan benar dari karena mokong kan P2 kan mokong. Terlepas salah dan benar, Pak Bupati meskipun atasan dari bukan atasan ya, apa namanya? Ya penanggung jawab pemerintah daerah. Ya, hierarki pemerintahan atasannya. Ya, atasannya di hierarki pemerintah. Punya wewenang untuk membatalkan ini. Ya, itu yang saya bilang tadi. Jadi itu kewenangan bebas yang melekat pada lembaga pemerintahan atasannya dalam rangka untuk melakukan kerja-kerja pembinaan, kerja-kerja pengawasan agar pemerintahan yang ada di bawahnya itu, ya organisasi pemerintahan yang ada di bawahnya itu on the track sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga kalau misalnya ada yang nyata-nyata melanggar, maka Pak Bupati bisa membatalkan. Pak Bupati bisa memberikan sanksi berupa sanksi administrasi. Nah, untuk Telempede itu konteksnya adalah pemberian sanksi administrasi sebetulnya, yang berupa pembubaran panitia itu, karena panitianya sudah nggak bisa dibina begitu, tidak bisa diperbaiki, ya udah sanksi administrasi. Itu sebetulnya menariknya kan ini Pak Dokter. Mohon maaf, minta waktu sebentar lagi. Ya. Pola dan juga bunyi dari SK Bupati ini menarik Pak Dokter. Ya. Kayak bahasanya LSM Pak Dokter. Saya tidak yakin ini dari Pak Dokter sebetulnya. Saya tidak yakin ini dari Pak Dokter. Entah memang alasannya sama nggak tahu, tapi saya nggak yakin. 3 kali 24 jam tidak akan dibubarkan. Poin ini dan macam. Jadi kan kayak Lesdam ngirim ke Pak Polisi. Masa begini caranya? Saya waktu itu pikiran saya, ini kayak bukan biasa dalam komunikasi surat pemerintahan model semacam ini. Tanggapannya Pak Dokter masalah ini?